Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Untuk kali ini Bang Satrio akan melanjutkan serial Lucifer season 3 episode kelima. Oke, tanpa basa-basi lagi, sekuil langsung ke filmnya. Di episode 5, scene diawali dengan seorang security yang sedang menikmati puding. Tak berselang lama, di sini Simon si juru masak datang untuk membuat puding. Simon adalah ahli kimia yang bekerja sebagai juru masak di perusahaan puding dengan keamanan yang sangat tinggi demi menjaga resep rahasia perusahaan. Ketika Simon sedang fokus membuat puding, dia mendengar suara seseorang di dekatnya. Di luar, security berlari ke arah monitor yang menampilkan tanda bahaya. Dan di dalam, security ini mendapati jika Simon sudah menyatu dengan adonan puding. Lucifer mendatangi Chloe ketika Chloe sedang mendidik Trixie agar tidak berbicara kotor. Di sini, Lucifer datang untuk meminta maaf karena dia tidak berada di dekat Chloe ketika Chloe dalam bahaya. Chloe pun mengatakan jika itu bukan masalah besar karena sudah menjadi bagian pekerjaan. Selain itu, Chloe juga mengatakan jika Letnan Marcus memberi kabar mengenai kasus baru yang harus mereka tangani di TKP dan memberitahu Chloe dan Lucifer jika korban bernama Simon Pfizer. Menurut Ella, korban tewas karena suhu panas hingga membuat tubuh korban melepuh. Di sini dan juga tidak menyangka jika kasus ini berkaitan dengan puding kesukaannya. Chloe menginterogasi security yang menemukan mayat korban pertama kali. Di sini security menolak memberikan rekaman CCTV ketika Chloe ingin memintanya sebagai barang bukti. Di kantor kepolisian, Chloe memberitahu Lucifer jika mereka akan bertemu dengan Adrian Yates, CEO perusahaan puding untuk meminta rekaman CCTV. Ketika Adrian mengatakan jika dia tidak membawa rekaman CCTV, tiba-tiba Charlotte datang hingga membuat Lucifer sangat terkejut. Di sebuah apartemen, scene menampilkan Charlotte yang merasakan kebingungan dalam dirinya karena dia sama sekali tidak mengingat semua kejadian beberapa bulan yang lalu. Selain itu, Charlotte juga heran kenapa perutnya bisa terluka. Di sini Charlotte pun berpura-pura untuk mengingat semua kejadian yang pernah dia alami. Di kantor kepolisian, Lucifer penasaran apakah ini asli Charlotte atau ibunya. Chloe juga mengatakan tidak menyangka akan secepat ini melihat Charlotte setelah kejadian sebelumnya. Di sini Charlotte datang sebagai pengacara dari perusahaan Adrian. Chloe lalu bertanya kenapa mereka tidak mau memberikan rekaman CCTV kepada kepolisian. Charlotte menjawab jika mereka memberikan rekaman itu sama saja dengan mereka membocorkan resep rahasia perusahaan yang berkemungkinan akan menyebabkan perusahaan merugi. Selain itu, menurut Adrian, pelaku sama sekali tidak tertangkap oleh kamera CCTV. Chloe lalu menduga jika pelaku adalah orang dalam karena mengetahui blank spot kamera CCTV. Belum selesai Chloe berbicara, Charlotte menyudahi pertemuan ini dan mengajak Adrian untuk pergi. Dan yang sedang berbicara dengan Ella melihat Charlotte dan menyapanya. Sayangnya di sini Charlotte tidak ingat dan tidak mengenal siapa itu Dan. Lucifer serta Dan pun memiliki rasa penasaran masing-masing terhadap Charlotte. Ketika Lucifer sibuk dengan ponselnya, Chloe menjelaskan jika mereka akan menemui mantan rekan bisnis Adrian yang bernama Grace Foley di sebuah studio iklan. Diketahui Grace memutus kontrak bisnis dengan Adrian 2 tahun yang lalu untuk membuat perusahaan pudingnya sendiri. Chloe kemudian menegur Lucifer karena merasa jengkel dengan Lucifer yang justru fokus ke ponsel daripada kasus yang ditangani. Lucifer mengatakan jika dia sibuk dengan ponselnya karena ingin menghubungi Charlotte untuk menanyakan suatu hal. Chloe yang merasa heran pun memberikan saran kepada Lucifer untuk kembali fokus pada kasus dengan mengalihkan perhatiannya dari Charlotte. Bertepatan dengan ini, Lucifer melihat wanita cantik berbikini dan langsung mengikutinya. Di dalam studio, Chloe dan Lucifer terpana melihat banyak model berpose menikmati puding di atas awan. Di sini, Chloe dan Lucifer bertemu dengan Grace dan mulai menginterogasinya. Grace mengatakan jika dia sangat mengenal Simon dan sempat mengajaknya bergabung di perusahaan milik Grace. Chloe lalu menduga jika Simon menolak ajakan Grace dan Grace pun memiliki motif membunuh Simon. Faktanya, menurut Grace, Simon mau menjual resep kepadanya 3 hari yang lalu, jadi untuk apa dia membunuh Simon? Ketika Lucifer sibuk menggoda model di sana, Chloe justru melihat seorang pria yang mencurigakan karena mengawasi Chloe dan Lucifer di dalam studio. Chloe pun memiliki ide untuk memancing pria tersebut keluar.
Darling, would you like to take... I don't believe it, he's doing it again, isn't he? Dad! Di luar studio, Chloe dan Lucifer menemui pria tadi dan menanyakan apakah dia orang suruhan Adrian. Sayangnya pria itu hanya mau berbicara jika bersama pengacaranya. Di sini Lucifer dan Chloe berspekulasi jika pengacara yang dimaksud adalah Richard Charlotte. Di kantor Charlotte dan datang menemui Charlotte untuk meminta penjelasan setelah apa yang mereka lakukan sebelumnya. Tentu saja Charlotte kebingungan dengan maksud Dan. Melihat sikap Charlotte yang mengabaikannya dan mengatakan akan melupakan semua hal yang pernah terjadi di antara mereka. Sebelum pergi dan menyampaikan mungkin hanya Lucifer lah yang mengerti jalan pikiran Charlotte. Di sini Charlotte baru tahu jika dia dulu sangat dekat dengan Lucifer. Di kantor kepolisian, Chloe mendapat telepon dari guru Trixie karena Trixie menggunakan kata-kata kotor di sekolahan. Di sini Lucifer terlihat sangat bersemangat karena mengira akan menemui Charlotte yang mendampingi pria tadi. Ternyata Charlotte mengutus pengacara lain hingga membuat Lucifer kesal dan pergi begitu saja. Di Lux, Lucifer terkejut mendapati Charlotte sudah berada di sana. Di sini Lucifer menolak dan merasa ilfil ketika Charlotte tiba-tiba mencumbu Lucifer. Kemungkinan di sini Charlotte salah mengartikan perkataan dan mengenai kedekatan Charlotte dengan Lucifer. Melihat hal ini, Charlotte merasa frustasi, bingung dan juga marah pada dirinya sendiri. Karena semenjak terbangun di tepi pantai, Charlotte merasa kehidupannya sangat kacau. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang sudah terjadi mengenai detektif dan serta Lucifer dan juga yang lainnya. Lucifer lalu mengatakan jika kedekatan dengan dirinya lebih seperti keluarga. Jelas saja Tante Charlotte pun tambah bingung dibuatnya. Di sini Charlotte mengatakan jika dia merasa selama berbulan-bulan ada jiwa lain di dalam dirinya, menghancurkan hidup, pekerjaan dan keluarganya. Selain itu, Charlotte mengatakan jika selama dia tidak sadar, dia merasa seperti terjebak di dalam mimpi buruk di dalam neraka. Mendengar hal ini, Lucifer sangat prihatin dan mengatakan jika Charlotte hanya terjebak di dalam permainan orang lain. Charlotte lalu menanyakan bagaimana jika neraka itu memang ada. Bagaimana jika mimpi buruk di neraka itu terjadi karena dosa Charlotte. Di sini Charlotte sangat ketakutan dan dia tidak ingin mengalami mimpi buruk di neraka yang kedua kalinya. Lucifer pun menjawab mungkin ini adalah kesempatan kedua Charlotte untuk berubah melakukan tindakan yang baik dan juga benar. Di kantor kepolisian dan sedang menikmati puding kesukaannya sembari curhat mengenai sikap Charlotte kepada Ella. Ella pun hanya menanggapi hal ini apa adanya. Setelah itu Ella justru mengatakan jika dari hasil otopsi Simon ternyata memiliki penyakit batu ginjal sebesar bola golf. Dengan penyakit itu menurut Ella, Simon bisa tewas kapan saja dan di mana saja. Dari menginterogasi pria suruhan Adrian, Chloe mendapatkan fakta jika sebenarnya perusahaan Adrian dan Chris akan bergabung untuk menjadi satu perusahaan produsen puding terbesar. Belum selesai menginterogasi, Chloe dipanggil petugas untuk ke ruang rapat. Di sana sudah ada Lucifer, Charlotte, dan serta Ella. Di sini Charlotte memberikan rekaman CCTV yang Chloe inginkan. Charlotte memberikan rekaman itu karena dirinya ingin berubah. Dari video tersebut jelas terlihat jika tidak ada orang lain selain Simon. Tapi di sini Ella terkejut dan membuang puding yang dimakan oleh Dan. Ella menjelaskan jika dilihat dari rekaman CCTV, Simon mencampur melamin dan asam sianurat sebagai resep rahasia puding. Yang mana kedua bahan ini jika dicampur menjadi satu akan menciptakan racun yang sangat sulit dideteksi dan lama-kelamaan konsumen akan mengalami penyakit gagal ginjal seperti Simon. Yang menjadi masalah sekarang adalah siapa yang telah membunuh Simon dan kenapa perusahaan besar selaku produsen melakukan kegiatan ilegal yang merugikan konsumen. Charlotte lalu menyadari jika selama ini dia telah membela orang-orang berhati busuk yang hanya memikirkan mengenai uang. Lucifer mengejar Charlotte yang hendak pergi dari kantor kepolisian. Di sini Charlotte mengatakan jika dia marah pada dirinya sendiri karena selama di kehidupannya dia telah melakukan banyak kesalahan dan juga banyak dosa. Di dalam lift, Ella menghampiri Charlotte dan mengatakan jika dulu Ella melihat cahaya di dalam diri Charlotte, namun sekarang Ella hanya melihat kegelapan di sana. Lucifer menemui Chloe dan mengatakan apakah menurut Chloe Charlotte akan baik-baik saja. Chloe pun menjawab jika Charlotte pasti akan baik-baik saja mengingat dia adalah orang yang keras kepala. Di ruang interogasi, Chloe dan Lucifer menanyakan beberapa hal kepada security yang juga dekat dengan Simon.
Informasi yang didapat dari security sebulan yang lalu ketika mereka sedang ngopi, Simon mengatakan jika dia merasa bersalah dan ingin mengakhiri semua ini. Clay pun menduga jika sepertinya Simon bunuh diri demi menebus kesalahannya dan mencoba mengungkap kebusukan perusahaan yang membahayakan dan merugikan konsumen. Dugaan Clay pun diperkuat dan yang mengatakan jika Simon menulis surat wasiat yang menginginkan semua harta miliknya serta kura-kura peliharaannya didonasikan untuk kegiatan amal. Di sini Lucifer memiliki firasat buruk ketika dia berniat mengatakan penyebab kematian Simon pada Charlotte karena tidak bisa dihubungi. Charlotte bertemu dengan Adrian, Grace dan pria suruhan Adrian. Di sini Charlotte mengeluarkan pistol dan meminta ketiganya untuk mengaku siapa yang telah membunuh Simon. Charlotte melakukan ini karena dia ingin berubah untuk berbuat baik. Karena dari mereka tidak ada yang mengaku, akhirnya Charlotte memberikan tembakan peringatan bertepatan dengan kedatangan Lucifer di sana. Lucifer mengatakan jika mereka bertiga tidak membunuh Simon karena Simon tewas atas kemauannya sendiri demi mengungkap kebusukan perusahaan tersebut. Tapi Charlotte tetap tidak mau melepaskan mereka yang telah menjual makanan beracun kepada konsumen. Charlotte tetap akan menghukum mereka demi menebus kesalahan dan meringankan dosanya. Lucifer pun mengatakan bukan seperti ini cara untuk menebus kesalahan Charlotte. Akhirnya Charlotte pun mau memberikan pistolnya kepada Lucifer. Dan ternyata semua percakapan mereka tadi telah didengar oleh Chloe dan anggota yang lain sebagai bukti untuk menangkap ketiga orang tersebut. Ketika Chloe mengatakan jika Lucifer telah melakukan pekerjaan dengan baik dan datang menghampiri Charlotte dan meminta maaf karena dia tidak tahu apa saja yang sudah dialami oleh Charlotte. Sebelum Lucifer mengantar Charlotte pulang, di sini Charlotte mengajak Dan untuk bertemu minum kopi suatu saat nanti. Di rumah, Chloe memberitahu Trixie mengapa dia melarang anaknya berkata kotor. Karena jika Trixie berkata kotor terhadap seseorang, maka hal itu akan membuat orang itu merasa buruk. Di apartemennya, Charlotte bertanya kepada Lucifer apakah Lucifer selalu ada di sekitar Charlotte ketika jiwa lain berada di dalam dirinya. Lucifer pun membenarkan hal tersebut. Karena itulah Lucifer merasa bertanggung jawab kepada Charlotte hingga saat ini. Di sini Lucifer juga mengatakan jika dia merindukan jiwa lain yang dulu merasuki tubuh Charlotte, yang tidak lain itu adalah ibu dari Lucifer. Terakhir, Lucifer mengucapkan welcome back untuk Charlotte yang sekarang, dan Lucifer juga berniat untuk lebih mengenal Charlotte saat ini. Begitu juga sebaliknya dengan Charlotte. Dan episode 5 pun berakhir. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Bang Satrio. Terima kasih semua Bang Satrio di sini. See you next clip. Bye bye.